Sultani Vlog Channel. Siang hari ini kita mau berbicara tentang apakah pelayanan itu berkat atau beban. Waktu saya melihat tema ini, saya tersenyum gitu. Saya tersenyum kalau pelayanan itu beban, gitu ya. Pasti para pastor tidak akan secerah Romo Andre ini. Dan tidak selembut Pastor Anto tadi gitu ya. Kalau beban gitu ya. Tapi kalau kalau pelayanan ini pun berkat, kenapa kok banyak orang kalau dijadikan ketua lingkungan langsung menghindar? Jangan saya belum layak, saya belum pantas gitu ya. Kapan layaknya? Nanti setelah dipeti mati baru layak menghadap Tuhan, bukan layak melayani Tuhan, begitu ya. Jadi ini hal yang membuat saya terpicu untuk menjawabnya lewat apa? Lewat kitab suci tentunya, karena toh firman Allah itu adalah kekuatan, apalagi Yesus pun sama. Tadi Romo Andre berkata tentang minggu ini adalah minggu di mana kita berbicara tentang Yesus ke padang gurun, retret 40 hari 40 malam, berpuasa dan digodai. Dan pada saat digoda, Yesus di dalam menjawab selalu mengutip firman Allah. Ada firman tertulis. 3 kali ngomong seperti itu. Jadi kalau kita punya masalah, rupanya kita harus mencari apa? Mencari kekuatan dari firman Allah. Jadi ini ada sebuah pertanyaan besar. Pelayanan ini beban atau berkat? Saya ingin mengambil permenungannya dari Injil Yohanes. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi, kalau kita melihat perikop ini, ada sebuah koneksi yang amat sangat erat antara engkau mengasihi dan tugas menggembalakan. Jadi ini adalah hubungan yang tidak bisa dipertanyakan lagi. Jadi kalau engkau mengasihi aku, do something. Yesus tidak mengatakan bahwa kalau engkau mengasihi aku, ya sudah, kamu kasihi saja. Tidak. Bahwa kasih itu tidak bisa menjadi kasih sebelum diwujudkan. Bahwa cinta itu hanya menjadi sebuah kebohongan kalau tidak ada action, tidak ada tindakan. Jadi kalau Anda berkata, "Saya amat sangat mencintai gereja Yohanes Don Bosco, saya sangat cinta imanku." Tapi pada saat diminta pelayanan, "Jangan sekarang, belum, saya masih punya repot, saya masih banyak tugas, harus jangan sekarang." Maaf. Cinta Anda, maaf. Omong kosong. Karena apa? Karena jelas di dalam Injil Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Yesus tidak banyak bertele-tele mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya apa? Lakukan sesuatu.
untuk domba-dombaku. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan rupanya pelayanan itu bukan pilihan. Pelayanan itu bukan mau atau tidak. No, mampu atau tidak, enggak. Jadi jangan, pokoknya mau atau tidak, nggak banyak cincong lah gitu ya. Itu pelayanan. Jadi pelayanan adalah the act of love to my God. Jadi memang pelayanan itu adalah tanda saya mencintai Tuhan. Jadi kasih Allah itu bukan sesuatu yang tak berwujud. Kasih Allah bukanlah sesuatu yang tak nampak. Kasih Allah ditunjukkan di dalam apa? Di dalam penyerahan diri. Tentunya kita bisa berguru pada Sang Guru sejati, Yesus pun demikian. Pada saat Yesus mencintai Bapa, dia hidup sungguh hanya untuk melakukan apa yang Bapa mau. Maka Yesus kelihatan di dalam kisah yang kita baca dalam Injil, banyak sekali Yesus melupakan dirinya sendiri. Di saat Yesus mengajak para murid untuk beristirahat, namun begitu banyak orang-orang datang, dan Yesus berkata, mereka itu seperti para gembala yang para domba yang kehilangan gembala. Jadi Yesus selalu melihat penderitaan orang lain, kebutuhan orang lain sebagai sebuah tantangan untuk mencintai Allah. Maka sama, kita harus menjadi orang-orang yang punya keprihatinan pada gereja, gitu ya. Jadi saya selalu mengingatkan kepada umat Allah, ingat, yang punya gereja itu bukan Romo, bukan. Romo itu kan cuma 3, 4, 5 tahun dipindahkan, berpindah. Yang punya gereja dan yang bisa menghidupi gereja adalah umat Allah. Maka keprihatinan umat terhadap gereja tidak bisa diserahkan begitu saja pada romonya. Romo, nih gereja ini situasinya sedang kacau, Romo. Ayo, Romo mau bisa berbuat apa? Saya senang sekali mendengarkan sebuah pepatah. It's better to light a candle than to curse the darkness. Jadi kalau Anda itu sedih, Anda itu merasa prihatin dengan gereja Anda, pertanyaannya adalah apa? Apakah Anda adalah tipe-tipe orang yang mau menyalakan cahaya, atau hanya bisa curse the darkness, hanya bisa mengeluh, hanya bisa mengkritik? Let's become a people who know to light the candle. Jadi tidak hanya bahwa pelayanan itu adalah tanda cinta, saya semakin merasa jelas bahwa pelayanan itu adalah identitas pengikut Kristus. Lihat dalam Injil Yohanes 13:35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ya sih. Yesus tidak mengatakan, kamu tuh pengikutku kalau kamu pakai salib loh. Apalagi ditato. Di badannya pakai salib. Itu pengikut Yesus. Nggak perlu pakai kayak gitu juga. Nggak bisa menjadi sebuah jaminan. Jadi jaminan yang penting, yang utama, yang tidak bisa disanggah lagi adalah apa? Engkau pengikutku kalau engkau saling mengasihi. So, apa artinya? Kalau saya berani melayani. Kalau saya berani hidup untuk orang lain. Untuk orang lain. Ingat, di dalam yang namanya cinta, itu orang akan memberikan yang terbaik pada yang dia cintai. Jadi kalau kita mencintai iman kita, kalau kita mencintai gereja kita, kita pun harus memberikan yang terbaik untuk gereja kita, gitu ya. Jadi tolong jangan, seringkali umat ini salah pandang gitu ya. Gereja itu dilihatnya sebagai supermarket atau warung yang menyediakan barang-barang yang menyenangkan bagi saya. Jadi akhirnya harus menuntut. Gereja harus melayani seperti ini, gereja harus memberikan yang terbaik, memberikan.
Salah. Gereja adalah komunitas. Gereja itu menjadi baik, gereja itu menjadi hidup kalau kita terlibat di sana. Kalau kita memberikan yang terbaik kepada gereja sendiri. Mari kita lihat identitas itu pun rupanya dijelaskan oleh Yesus. Di dalam perikop di Injil Matius tentang kamu adalah garam dan terang dunia. Saya akan bacakan. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudari yang terkasih, lihat, ini identitas. Kamu itu terang dunia. Jadi kalau kamu itu terang dunia, kamu itu dipanggil untuk menjadi terang, untuk menerangi. Terang itu tidak akan pernah ada gunanya kalau tidak memberikan manfaat supaya orang bisa melihat. Ingat, tentang garam dan terang dunia. Yesus kan berbicara dalam konteks ini. Garam dan terang adalah dua esensi keberadaan yang selalu kita butuhkan. Makanan butuh garam. Orang bisa melihat karena ada terang. Karena ada cahaya. Tanpa cahaya kita hanya bisa melihat hitam, gelap saja. Jadi, kalau Yesus berkata, kamu itu terang, kamu itu garam, berarti apa? Kau itu dipanggil untuk apa? Untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sewaktu saya mencoba untuk merenungkan perikop ini, ada permenungan dari seorang motivator yang memicu saya untuk melihat dengan indah juga, begitu ya, panggilan ini, identitas ini. Jadi kalau saya katakan ini identitas, berarti sesuatu yang harus ditunjukkan, gitu ya. Kan sama, saya juga identitasnya Katolik. Jadi kalau identitasnya Katolik itu ya kalau berdoa membuat tanda salib. Dimanapun berada, gitu ya. Kita memimpin doa di depan siapapun, ya identitas saya dengan melakukan tanda salib. Karena saya Katolik. Dan identitas saya adalah pada saat saya memasuki rumah baru, saya harus memberikan sakramentali pemberkatan rumah baru saya. Ini identitas saya untuk menunjukkan wujud iman saya, gitu. Identitas saya pada hari Minggu saya harus bersekutu di dalam perjamuan Ekaristi. Ini. Jadi identitas itu memperlihatkan hal-hal yang jelas. Harus ada sesuatu yang jelas, gitu. Sama tadi. Jadi identitas orang laki-laki itu suaranya tegas. Kalau identitas orang kudus tuh ngomongnya lembut, pelan-pelan. Saya ngomongnya tidak lembut seperti Promo Anto tadi. Gitu. Saya keras-keras karena saya belum menjadi orang kudus. Semoga tolong doakan untuk menjadi orang kudus gitu. Tapi kalau menjadi orang kudus secepat mungkin biasanya cepat dipanggil oleh Tuhan gitu ya. Itu yang menyedihkannya gitu. Kan seringkali orang-orang baik cepat dipanggil oleh Tuhan. Nah, waktu saya merenungkan tentang garam dan terang dunia, ada beberapa gambaran yang menarik bagi saya. Pertama, inspirasi-inspirasi yang muncul adalah apa? Air terjun. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita melihat air terjun, apa yang ada di dalam pikiran kita? Kita langsung berkata, weh, seger banget ya. Wih, ini kehidupan. Wih, ini adalah sumber yang tidak pernah kering. Wah, ini adalah daya, kekuatan. Orang kalau melihat air terjun tuh, wow, keren gitu ya. Orang pasti mencari keindahan. Tidak mungkin orang mencari jalan-jalan ke tempat-tempat, cari situasi padang gurun gitu. Cari situasi yang jelek, lalu kita foto di sana. Nggak mungkin gitu. Orang itu selalu cari yang indah untuk foto di tempat itu.
Kalau di tempat yang jelek, orang tidak mau foto. Kenapa? Karena sudah jelek dirinya, gitu ya. Jadi kalau kita udah jelek, foto di tempat jelek, makin kelihatan jeleknya kita, gitu. Tapi kita berfoto di tempat yang bagus, supaya apa? Supaya orang tertarik untuk melihatnya. Wih, bagus banget ya. Padahal mereka bukan mengomentari kitanya, gitu, mengomentari pemandangannya, gitu. Tapi apa yang saya mau maksudkan, air terjun ini, saya mau memperlihatkan apa? Inilah realitas kita. Ini hidup kita. Ini panggilan kita. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang mengundang datang. Kan tadi dikatakan, orang itu selalu mencari keindahan. Air terjun itu selalu membuat orang mau datang. Ya. Tapi kalau kering, panas, orang itu menghindari. Sama. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang apa? Yang membuat orang itu datang. Yang memberikan kesegaran. Kita itu dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan yang meneguhkan, bukan menyakitkan. Jadi, jangan pernah lupa, kita ini pelayannya Tuhan. Jadi kalau pelayannya Tuhan, kita harus tahu ya, Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha pengampun. Maka kalau kita diangkat menjadi pelayan Tuhan, kita tidak diangkat untuk menjadi hakimnya Tuhan. Tolong lihat, kita tidak diangkat untuk menjadi hakimnya Tuhan. Maka tolong, jangan sampai para pelayan-pelayan itu lebih mudah menghakimi umat. Kamu tidak boleh begini, gak layak itu dengan Tuhan, gak benar itu, gitu ya. Tidak boleh kalau nyanyi itu, nggak boleh buka mangapnya seperti itu. Harus seperti ini. Nggak boleh menguap di dalam gereja. Itu tidak sopan namanya. Gitu. Itu tidak berkenan pada Tuhan. Ingat, orang-orang yang banyak menjadi hakim, orang-orang yang banyak mengomentari, mengkritik, justru orang-orang ini yang banyak dihindari. Dan kalau demikian adanya, maka tidak akan ada orang mau tertarik masuk ke dalam pelayanan. Kenapa? Karena para pelayan pun tidak menjadi sebuah sosok air terjun. Tidak menjadi sebuah sosok cahaya yang memberikan terang dan kehangatan. Tetapi justru sebaliknya, malah memberikan sakit, panas. Ini ide pertama yang ingin saya angkat. Bagaimana kita diajak untuk menjadi air terjun. Yang kedua, ide tentang identitas Kristiani memunculkan gambaran bergandengan tangan. Kalau kita melihat bergandengan tangan, kita melihat kebersamaan. Ada nilai kesatuan. Di dalam bergandengan tangan pun ada nilai kepedulian dan kesehatian. Jadi, lilin demi lilin, cahayanya kalau dipadukan akan menjadi terang sekali. Jadi memang di dalam karya pelayanan, kita tidak pernah bisa sendirian. Kita harus di dalam komunitas. Kita harus di dalam kebersamaan. Kita harus di dalam kerjasama. Jadi kerjasama itu bukan berarti, ingat, kerjasama itu bukan berarti, ya kita kerja di seksinya masing-masing ya. Kamu jalan, SOP-nya jelas, sudah lakukan saja gitu ya. Nanti tinggal laporan. Menurut saya, kok teamwork bukan seperti itu. Teamwork adalah apa? Memfasilitasi. Supaya apa? Supaya seksi-seksi lain pun hidup dan berkembang. Jadi seringkali saya prihatin kalau di dalam paroki ada seksi-seksi yang bersaing. Lalu tidak suka kalau seksi ini lebih menonjol. Wah, dia banyak banget kegiatannya. Wah, dia mah terlalu dekat, pengurusnya dekat banget dengan pastor parokinya, pasti didukung terus. Kita mah mau maju sedikit aja udah langsung dipatahkan. You see, ingat, kita dipanggil to light a candle, not to curse the darkness. Kita bersama-sama kok. Jadi seksi demi seksi adalah apa? Adalah bagian dari gereja yang mau membangun pilar-pilar gereja supaya hidup.
supaya maju. Ingat bahwa saya ada kebingungan setelah bina iman anak, bina iman remaja, lalu setelah itu OMK. Wah, kok tidak ada jembatan ya gitu. Setelah itu mereka kabur. Bagaimana pusing anak-anak. Kalau di bina iman remaja, ini sudah terlalu tua untuk masuk bina iman itu gitu. Lalu akhirnya ada beberapa umat yang berinisiatif, yuk kita buat Antioquia. Oke, ayo. Yuk kita buat OMK lingkungan-lingkungan. Oke, ayo gitu ya. Jadi ini adalah kelompok-kelompok yang harus dihidupkan. Ingat bahwa di dalam gereja itu kelompok-kelompok basis inilah tempat di mana iman bisa berkembang. Jadi tidak bisa, jangan pernah puas dengan hidup beriman yang hanya hari Minggu store wajah saja kepada Tuhan gitu ya. Tidak. Bahwa iman itu harus berkembang lewat apa? Lewat persekutuan, komunitas-komunitas kecil. Maka ini yang harus dihidupkan. Ini yang membuat semangat iman umat semakin bertumbuh. Karena kalau cuma masuk ke dalam gereja, ingat khotbah pastor itu kan dibatasin, apalagi liturgi sekarang itu dari keuskupan jelas sekali. Ekaristi harus sesingkat-singkatnya namun tetap mempertahankan kekusyukan gitu ya. Itu berarti kan imam-imam tuh kalau khotbah ya memang harus dibatasin banget gitu, pas-pasan gitu. Bagaimana bisa menjamin katekisasi yang bisa bagus kepada umat kalau kita dibatasin. Nah, ini semua bisa dibantu lewat apa? Komunitas-komunitas, bergandengan tangan. Jadi sekali lagi, setiap seksi apapun, setiap komunitas apapun, kita hadir dipanggil bukan untuk bersaing. Kita bersama-sama membangun gereja kita, membangun umat kita. Bukan membuat orang lain terpesona pada diri kita, bukan. Ingat di dalam bacaan tadi bahwa hendaklah terangmu bercahaya supaya mereka melihat terangmu dan mereka memuji Tuhan. Jadi sekali lagi kita berbuat baik di depan orang biar kemuliaan Allah yang terpancar, biar Allah yang dipuji. Ini gambaran ketiga yang muncul di dalam permenungan saya, tangga. Jadi kalau tangga itu kita punya ide naik, usaha, mendukung, dan akhirnya menolong. Jadi sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, sesuatu yang baik itu pasti ada di atas. Ingat kalau kita mau melihat keindahan sebuah kota, kita tidak bisa berdiri di dalam kota itu gitu ya. Kita bisa melihat keindahan sebuah kota dari sebuah puncak gunung. Kita harus naik ke atas. Dan dari atas gunung kita bisa melihat seluruh alam di sekitar kita. Indah banget, indah. Jarang saya mendengar komentar orang yang sudah naik gunung langsung, ya cuma kayak gini gitu. Jarang banget ya. Kecuali anak-anak yang dipaksa oleh orang tuanya naik gunung gitu. Lalu dia cuma kayak gini doang, lihat di TV juga banyak gitu. Karena anak-anak cuma carinya gampangnya doang gitu. Mereka tidak bisa melihat kenikmatannya gitu. Tapi kalau bagi seseorang yang adventure gitu, melihat ke atas itu sesuatu yang indah. Jadi apa yang saya mau maksudkan bahwa untuk mencapai sebuah pertumbuhan itu harus ada usaha. Dan ingat bahwa di dalam sebuah perjalanan rohani kita tidak hanya mempertunjukkan kepada orang, nih kamu pakai ini supaya kamu bisa sampai hidup rohani. Nah, saya harus menopang mereka. Saya harus menolong mereka. Saya harus memegangi mereka. Jadi para pelayan ini memang ditunjuk oleh Allah untuk apa? Untuk menopang para beriman. Menopang para beriman. Ya memang saya harus berkorban gitu ya. Mengajak para beriman untuk sampai kepada hidup rohani yang lebih maju lagi, yang lebih maju lagi. Jadi kita bukan hanya menganjurkan orang, hayo gitu. Tidak, tapi kita pun menjadi orang yang mau berjalan bersama. Jadi ingat bahwa di dalam dunia pendidikan, kata-kata itu hanya menggerakkan sekian, tetapi teladan itu banyak sekali pengaruhnya kepada orang. Menjadi penopang, menjadi penolong. Yang terakhir adalah apa? Ide jembatan. Dalam jembatan ini kita bisa melihat ada ide menyeberang, berpindah, dan berhubungan.
Jadi di dalam pelayanan, kita harus membawa orang dari situasi di mana dia tidak baik, tidak terperhatikan, sampai kepada diperhatikan. Jangan berharap bahwa Romonya bisa memperhatikan 2.000, 4.000, atau 10.000 umatnya. Nggak mungkin. Nah, pelayan-pelayan inilah yang menjadi tangan kepanjangan Romo. Tangan kepanjangan pastoral. Tangan-tangan inilah yang bisa menolong umat menjadi sesuatu. Oh, saya tuh rupanya tidak dilupakan oleh gereja toh. Ini. Jadi, kita harus membangun jembatan, membuat orang dari yang tidak diperhatikan, yang katakanlah yang jauh dari Tuhan, yang imannya kandas, menjadi bertumbuh di dalam hidup rohani dan katakanlah jasmani mereka. Saya senang sekali waktu pandemi 19, COVID-19 sedang naik-naiknya. Lalu kita mengadakan pertemuan Zoom dan mendengarkan orang-orang yang kena COVID diisolasi satu keluarga bersharing. Saya bahagia sekali bahwa banyak sekali umat berkata, saya berterima kasih kepada komunitas lingkungan Katolik kami. Pada saat saya isolasi mandiri, semua tetangga yang Katolik menelepon saya, mau makan apa? Ayo saya buatkan. Kamu kan nggak bisa keluar, kamu mau buat apa? Gitu. Dan setiap hari mereka menopang dengan makanan-makanan sehingga kami bisa sehat kembali. Jadi tidak hanya itu, bahkan mereka mengadakan doa rosario lingkungan dan menyebut teman-teman yang kena COVID. Itu menjadi peneguhan. Ini adalah jembatan gitu ya, yang membuat mereka merasa bahwa penderitaan mereka tidak sendirian. Mereka tidak ditinggalkan dalam menghadapi kesulitan. Maka kalau demikian, mari kita membuat sebuah kesimpulan awal. Kesimpulan pertama, bahwa seorang pelayan harus mempunyai apa? Mempunyai prinsip Christ Center, berpusat pada Kristus. Jadi mata air pelayanan, mata air sukacita di dalam pelayanan, kebahagiaan dalam pelayanan tidak akan pernah berkurang pada saat kita berpusat pada sang sumber air kehidupan. Yang kedua, seorang pelayan selalu service oriented. Mengutamakan pelayanan. Mengutamakan apa? Pemberian diri. Mengutamakan apa? Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa buat? Jadi ingat bahwa kita itu dipanggil untuk menjadi orang Samaria yang baik hati. Kalau ada penderitaan, apa yang bisa saya buat? Tolong selalu berpikir begini gitu ya. Bukan kalau saya melakukan sesuatu, kalau saya tidak melakukan sesuatu untuk orang itu, pasti orang itu sembuh, pasti orang itu baik. Betul kalau saya melakukan sesuatu. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau saya tidak melakukan sesuatu, apa yang akan terjadi dengan diri saya? Bukan terhadap orang yang pelayanan, kepada diri saya. Jadi kalau saya tidak melakukan pelayanan, apa yang akan terjadi dengan diri saya? Saya jamin Anda akan menemukan hidup yang tanpa makna. Dan ingat, Ibu Teresa pernah berkata, the fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is love. The fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Kedamaian. Jadi, kalau kita lihat bahwa kalau saya tidak melakukan sesuatu pada orang yang sedang membutuhkan itu, apa yang saya alami? Saya rupanya menjadi orang yang terikat dengan egoisme saya. Saya menjadi orang yang penuh ketakutan. Takut sakit lah, takut kekurangan lah, takut kehilangan waktu, takut tidak punya waktu untuk diri sendiri. Itu. Jadi di dalam pelayanan kita harus menjadi orang yang service oriented, tidak punya ketakutan untuk kehilangan diri sendiri. Yang ketiga adalah apa? Primarily people oriented. Jadi kita harus mengedepankan orang yang dilayani. Mereka butuh apa, bukan kita punya apa.
Jadi di dalam pelayanan itu kita harus melihat mereka butuh apa gitu. Bukan, nih kita punya apa. Lah kalau kita punya apa lalu mereka tidak butuh. Ya sama aja bohong gitu. Itu berarti tidak menolong mereka gitu. Tidak membuat mereka berpindah dari situasi yang tidak mampu menjadi mampu. Bukan. Kita bisa memindahkan orang itu dari situasi, katakanlah, kekurangan, kehilangan iman pada Tuhan, merasa tidak dicintai, kepada pengalaman kasih, sukacita, damai. Kalau kita mengerti apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang kita punya. Apa yang datang? Yang terakhir adalah apa? Others related. Tadi, bergandengan tangan. Jadi dalam pelayanan, kita tidak bisa sendirian. Kita harus saling menopang, kita harus saling menguatkan. Ingat, saya teringat sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa. Ibu Teresa pernah berkata, saya bisa melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Kamu bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Kita bersama-sama bisa melakukan hal-hal yang besar. Jadi ini kebersamaan. Jadi mungkin jalan sendiri, kita bisa lebih jauh, betul. Tapi jalan bersama-sama, kita bisa lebih lama, kita lebih bisa bertahan. Kenapa? Karena kita saling menopang. Syukur kepada Allah, saya pun senang sekali menjadi seorang imam. Saya bahagia. Saya tidak pernah ada penyesalan menjadi seorang imam. Saya dikelilingi oleh orang-orang yang begitu baik. Orang-orang yang mendoakan saya. Memang kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang tidak puas dengan saya, yang tidak suka dengan saya. Banyak banget gitu ya. Lalu saya selalu berpikir, lah jangankan Eko, Yesus saja yang begitu baik, banyak yang tidak suka. Kalau Eko yang begitu hancur, banyak yang tidak suka, ya syukur kepada Allah gitu. Berarti itu benar gitu ya. Bahwa saya masih harus terus berkembang. Tetapi saya justru tidak mau menekankan kehidupan pada orang-orang yang tidak suka pada saya. Enggak. Saya justru mau menekankan bahwa ada orang-orang yang mendoakan saya. Orang-orang yang menopang saya. Orang-orang yang membuat saya kuat bertahan. Inilah pelayanan. Jadi pelayanan itu di dalam kebersamaan supaya kita bisa menjadi lebih tahan, lebih kuat. Kenapa kok demikian? Nanti kita bisa lihat di dalam perjalanan berikutnya. Apa kerikil pelayanan gitu ya. Jadi di dalam pelayanan tidak selamanya mulus. Seperti hidup Yesus pun sama kan, tidak selamanya mulus. Pengajarannya baik, sejahtera, selalu ada godaan, selalu ada cobaan, selalu ada ujian. Sama di dalam pelayanan pun ada orang-orang tertentu yang motivasi pelayanannya tidak sama. Jadi ingat, dari dalam 29 pribadi yang melayani, belum tentu 29 pribadi ini punya motivasi untuk memuliakan Tuhan. Belum tentulah gitu ya. Ada juga orang yang melayani ingin terpakai, ingin kelihatan gitu. Supaya terpandang, supaya punya kedudukan. Bahkan ada juga orang yang melayani supaya punya keuntungan finansial gitu. Bisa terjadi, bisa gitu. Karena saya juga pernah melihat di sebuah paroki, lucu banget gitu. Sebuah seksi membuat acara. Lalu memohon dana supaya beli A, B, C, D. Dan memang pada saat acara itu terjadi, A, B, C, D ini ada gitu. Tapi setelah acara itu selesai, A, B, C, D ini hilang. Ini kan propertinya gereja gitu ya. Bukan menjadi properti dari orang-orang yang sudah membuat acara itu gitu. Sehingga tahun depan mau diadakan, beli lagi. What? Kok bisa gitu sih gitu ya. Jadi jangan memanfaatkan acara untuk apa? Untuk nanti setelah acara barang-barang ini menjadi milik kita loh. Bukan. Ini kan uang umat yang dipakai untuk pengadaan ini gitu ya. Ya, kita harus kembalikan kepada pelayanan di dalam umat ini. Lalu yang kedua juga, bisa terjadi kita di dalam pelayanan kita menghadapi orang-orang yang kerja sendirian. Tidak bisa bekerja sama dengan orang lain.
Bahkan mengatakan, selama ada orang itu saya tidak akan melayani. Saya ingat sekali, saya kan di rumah retret itu kan 25 tahun ya, hampir 25 tahun saya bekerja di rumah retret. Saya tugas di paroki baru 2 paroki saja. Memang jiwa saya ada di rumah retret, saya tidak punya jiwa di rumah paroki gitu. Bukan tidak happy saja saya di paroki. Apalagi di paroki lebih happy gitu. Di rumah retret itu datang dan pergi orangnya gitu. Sore datang, pagi-pagi sudah siang datang, siang pulang, sore sudah datang lagi. Siang pulang, sore sudah datang lagi gitu. Dan full itu jalan. Kalau di paroki kan kadang-kadang bisa kipas-kipas sedikit gitu. Lalu waktu saya tugas di rumah retret ini, kadang-kadang saya melihat bahwa saya harus bekerja dengan tim. Tetapi toh ada orang-orang tertentu, bahkan imam-imam rekan-rekan saya yang kadang-kadang kita sudah diberitahu, ini loh yang harus dibuat, ini loh. Lalu mereka buat acara sendiri. Mereka buat tema sendiri gitu. Padahal kita sudah menentukan ini nanti perjalanannya ke sini. Sehingga pada saat re-evaluasi, anak-anak ngomong, loh kok nggak nyambung sih Pastor A dengan Pastor B? Ya ampun. Jadi perhatikan, ingat, pada saat kita bekerja sendirian, kita akhirnya apa? Mematahkan flow perjalanan dari pelayanan ini. Lalu juga di dalam pelayanan ada kerikil-kerikil lain. Kadang-kadang rekan pelayanan yang tidak melihat sesama sebagai penolong yang sepadan, tetapi menjadi pesaing tadi dikatakan. Semangat bersaing di dalam pelayanan. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu apa sih yang ditekankan di dalam pelayanan menurut Dekrit Konsili Vatikan kedua tentang kerasulan awam, yaitu Apostolic Cam Actuositatem. Ini kerasulan awam. Ada beberapa poin. Pertama, di dalam pendahuluan jelas banget dikatakan bahwa kaum awam dipanggil untuk merasul dengan sukarela dan penuh semangat. Ini sukarela. Tolong ya, kita tuh dipanggil untuk merasul dengan sukarela, bukan suka-sukanya saya. Itu beda gitu ya. Kalau kalau pelayanan itu suka-sukanya saya, ya kampret dong, tidak ada komitmen gitu ya. Gitu. Kalau mau, kalau sedang sulit, aduh susah, saya jangan ditugaskan. Itu saya suka sedih sekali. Jangan ditugaskan ya saya pada saat malam ini, karena malam Jumat Kliwon saya harus nyekar, saya harus memandikan keris gitu ya. Saya maaf hari ini saya nggak bisa ya, karena kucing saya sedang melahirkan, saya harus nungguin. Itu kucing yang saya cintai. Terlalu banyak alasan. Ingat, kita akan banyak sulit bekerja di dalam tim kalau orangnya terlalu banyak alasan. Jadi memang di sini apa artinya? Orang ini melayani bukan dengan sukarela. Ini dengan suka-sukanya dia. Gitu ya. Jadi di sini apa artinya sukarela? Kita harus sadar bahwa di dalam gereja kita tidak ada bayaran. Tidak ada bayaran. Bahkan tidak ada upah di surga. Romo Andre tidak bisa dalam khotbah, siapa yang semakin rajin melayani, upahmu besar di surga, pasti kau masuk kerajaan surga. Emangnya Romo Andre yang punya kerajaan surga? Sorry, Tuhan. Gitu ya. Tidak ada jaminan. Jadi dengan sukarela itu berarti apa? Tanpa pamrih. Dengan penuh sukacita. Tanpa meminta bahwa orang itu berterima kasih atas pelayanan saya, bahkan mengakui pelayanan saya. Tidak. Saya tidak melayani atas dasar pengakuan. Nah, saya tadi melayani karena saya mencintai Tuhan. Maka memang beberapa anak OMK di paroki sini lebih senang melayani di gereja-gereja tetangga. Betul, apalagi yang pinter-pinter musik yang lulusan UPH gitu. Di sini kan banyak orang Katolik yang lulusan UPH musik gitu. Pastor melayani di sana itu pastor dapat amplop, kita dapat amplop. Apalagi kalau pendetanya banyak amplop, wah kita ditambahin amplopnya gitu ya. Kata saya, nah lihat pulang ke gereja saya tidak dapat amplop, malah ngamplop pada orang-orang yang butuh bantuan gitu ya.
Jadi perhatikan, di sini sudah kita tidak dibayar, lihat harus dengan penuh semangat, dikatakan penuh semangat. Di dalam pendahuluan. Jadi artinya apa? Memang pelayanan itu kalau tidak dilandasi cinta, tidak akan ada semangat ini. Gitu. Tidak akan ada sukarela ini. Di dalam poin tentang panggilan kerasulan awam, dikatakan bahwa seorang rasul bertugas akhirnya dipanggil untuk apa? Menggarami sebanyak mungkin orang. Menggarami. Sehingga seluruh umat itu terarah pada Kristus dan diselamatkan oleh Yesus. Nah ini, tugas seorang pelayan itu apa? Menggarami dan membawa orang pada Yesus. Bukan menjadi penyelamat. Jadi tugas kita itu membawa orang pada Yesus. Jangan membuat orang terhalang pada Yesus. Gitu. Jadi tugas kita itu jangan sampai menjadi batu sandungan. Saya ingat sekali, saya tidak tahu sudah pernah berbicara atau belum, tapi saya pernah berbicara di depan para prodiakon kalau tidak salah. Ada umat yang ngomong pada saya, Romo saya tidak mau menerima komuni dari prodiakon itu. Kenapa? Oh, dia suka merokok. Itu kalau di hosti itu jadi baunya bau rokok gitu. Jadi bukan tubuh Kristus. Ini rokok Kristus gitu ya. Karena hosti prodiakon itu sebelum memberikan hosti dia merokok dulu dan tidak cuci tangan dulu, dia tidak bersih-bersih dahulu gitu. Lihat ini, menjadi batu sandungan. Jadi jangan sampai pelayanan ini menjadikan umat itu tidak mau mendekati Tuhan. Apalagi umat Katolik ini. Ingatlah, umat Katolik ini banyak umat penontonnya. Banyak komentatornya gitu ya. Jadi kita harus siap. Maka di situ pentingnya kita menjaga supaya tidak banyak salah fokus, gagal fokus gitu. Contoh salah satunya, kenapa kok lektor itu memakai alba, memakai jubah gitu ya? Sebetulnya kalau di dalam liturgi itu lektor itu datang memakai baju biasa. Tapi kan seringkali menjadi batu sandungan. Roknya lah yang terlalu pendek gitu ya. Dia nggak matching bajunya, jadi dikomentari umat. Jadi umat itu bukan sibuk mendengarkan firman Allah. Umat itu sibuk melihat kesalahan dari lektor ini gitu. Apa yang salah dari lektor ini? Apa yang nggak beres dari lektor ini? Akhirnya pesannya nggak nyampe gitu ya. Jadi di sini pentingnya di dalam pelayanan kita harus mengurangi hal-hal yang bisa mendistrak, merusak, gagal fokus dari umat untuk sampai pada message yang utamanya. Yaitu apa? Menghantar mereka kepada Kristus. Hal berikutnya adalah apa? Ingat, kerasulan itu harus dijalankan dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Memang di dalam kerasulan kita puas banget kalau sudah melayani lalu orangnya bertobat, orangnya menjadi lebih baik. Aduh, setelah saya datang ya prodiakon, setelah ngajar, wah orang itu langsung bertobat, oh orang itu jadi baik. Saudaraku, ingat, seringkali apa yang kita tabur, kita mungkin tidak menuai, orang lain yang akan menuai. Jadi tugas kita adalah menabur dengan penuh iman. Melayani dengan penuh iman. Saya yakin suatu saat hidup iman mereka, hidup cinta mereka berkembang. Jadi inilah pelayanan. Jadi pelayanan dalam iman adalah pelayanan yang dilakukan dengan apa? Dengan kepercayaan bahwa apa yang saya lakukan akan digenapi oleh Allah. Akan dituntaskan oleh Tuhan. Maka pelayanan yang seperti ini akan menjadi pelayanan yang penuh harapan. Dan pelayanan ini pun harus membawakan kasih. Ini hal yang tidak pernah yang tidak pernah hilang di dalam sebuah tindakan sebagai seorang beriman. Bahkan tidak pernah hilang dalam identitas kita, yaitu apa? Kasih ini. Karena itu Yakobus berkata, di antara ketiga-tiganya, kasihlah yang paling utama, gitu ya.
Jadi kasih ini menjadi dasar kita dalam pelayanan, tetapi kasih ini pun adalah tindakan pelayanan itu sendiri. Menarik di sini. Dan spiritualitas kerasulan awam semacam apa yang bisa kita wujudkan? Keberhasilan kerasulan awam, lihat, sangat tergantung bagaimana awam itu bersatu erat dengan Yesus. Jadi seorang pelayan tidak pernah boleh tidak punya waktu doa pribadi. Tolong, pelayan apapun, kita jangan pernah lupa bahwa kita harus intim dengan sang pelayan. Maka para bapak ibu, mohon maaf ya, saya itu seringkali prihatin. Maaf, prihatin. Ini keprihatinan saya. Kalau imam sedang misa kan tatib itu kan sibuk toh. Sibuk ngomong ini, apalagi prokes ini ya, prokes ini. Banyak melihat, harus lihat ini apakah sesuai prokes atau tidak gitu ya. Banyak mengatur umat supaya tidak berkerumun, supaya menaati, supaya pakai masker, supaya pakai hand sanitizer. Saya suka sedih. Umat tata tertib ini akhirnya sibuk sendiri. Tidak ikut terlibat di dalam perayaan Ekaristi. Lalu mereka menyambut tubuh Kristus. Ya boleh-boleh saja sih, ya boleh karena dia ikutan Ekaristi. Tetapi apakah dia menangkap firman Allah? Jadi ingat bahwa di dalam perjamuan Ekaristi itu bukan semata-mata hosti kudus yang paling utama. Ada santapan firman yang diberikan di dalam liturgi sabda. Jadi kalau santapan firman ini pun tidak membuka hati dia, bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan santapan rohani yang menjadi kekuatan? Santapan jiwa dia. Maka hati-hati. Kalau Anda sebagai orang yang di dalam perayaan Ekaristi adalah orang, maaf, dalam tanda petik sibuk, hati-hati. Anda lama-lama akan mengalami kekeringan iman. Maka itulah sebabnya kenapa banyak sekali para pelayan yang pindah gereja. Banyak sekali para pelayan yang sebetulnya hidup dalam kekeringan iman. Jadi saya sangat prihatin beberapa pelayan kekeringan iman karena apa? Karena tadi mereka lupa bahwa sakramen ini adalah tindakan Tuhan untuk kita. Jadi bagaimana tindakan Tuhan itu untuk kita bisa kita dapatkan kekuatannya kalau kita tidak sungguh-sungguh menyiapkan diri. Kita tidak sungguh. Kita terlalu sibuk kadang-kadang dengan liturgi yang harus begini, sampai lupa terlibat masuk ke dalam sakramen itu sendiri. Itu yang sering saya harus ingatkan kepada para pelayan. Nah, sekarang terakhir saya ingin masuk ke dalam tata tertib kerasulan awam. Terakhir, semua bentuk kerasulan gereja perlu sikap saling menghargai dan diselaraskan oleh hierarki. Di sini pentingnya. Bahwa di dalam kerasulan awam tadi saya mengingatkan setiap seksi bukanlah saingan. Mereka adalah tiang-tiang di dalam kehidupan menggereja. Maka saling menghargai. Dan ingat bahwa semua pelayanan apapun harus tunduk kepada hierarki. Bukan dalam kerangka kekuasaan semena-mena, bukan. Hierarki ini, pastor paroki, bertugas untuk menyelaraskan setiap jalannya pelayanan ini. Maka di sini pentingnya bahwa para pelayan itu menjaga keselarasannya. Menghormati apa yang dikatakan oleh pastor paroki. Sebagai penjaga kesatuan. Karena pastor paroki ini bukan penjaga kesewenang-wenangan, bukan. Pastor paroki ini penjaga keselarasan, kesatuan. Supaya jalannya gereja, hidup menggereja itu sungguh benar-benar terjadi. Tertopang. Dan saudaraku, akhirnya saya mau mengatakan Setelah kita bisa melihat bagaimana spiritualitas pelayanan,
bahwa pelayanan itu bukan sebuah pilihan. Pelayanan itu tidak bisa lihat sebagai berkat atau beban. Pelayanan itu adalah sebuah panggilan untuk semakin mengasihi Tuhan. Dan di dalam pelayanan kita harus semakin bersukacita. Karena melalui pelayanan inilah kita semakin bisa menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Dan dengan pelayanan inilah berarti apa? Allah mau memakai kita untuk kemuliaannya. Jadi pada saat Anda dipanggil untuk melayani Tuhan, saudaraku ingat, ini anugerah terindah dalam hidup Anda untuk kehidupan gereja Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih. Antoni Vlog Channel.